Hadap sini, lihat saya. Kita bersahabat. Akan bawa kamu ke rumah biar aman. Aman. Paham? Paham? Ini yang sudah kita ketahui namanya teman-teman, yaitu Mas Wisnu. Ya. Panggil lama kamu tidak punya suara. Dari tadi dipanggilin tidak mau jawab. Di sini. Iya itu suami ikut, tenang saja. Begini ya, Mas, Mbak, jenengan di sini insya Allah aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Tila semua dimanapun kalian berada, senantiasa kita doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa berangkat explore lagi teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kita tidak lanjut live streaming dikarenakan kita sudah sisiri lokasi pertama kali menemukan babi ngepet ini yang sudah kita ketahui namanya teman-teman, yaitu Mas Wisnu. Ya. Kita siang sempat ke sana, kita cek lokasi sekaligus mencari keberadaan si perempuan itu yang bernama Sutri, teman-teman. Itu kita tidak temukan dan kita dapati memang di sana tidak ada jaringan, teman-teman. Jadi malam hari ini saya mau cari lagi, tapi kita record gitu ya. Kita sudah juga mengetahui di mana rumah mereka berdua. Ini informasi terbarunya. Kita tanya-tanya, si Wisnu ini tulis alamat rumahnya, kita dapat alamatnya. Terus malam hari ini niatnya kita mau cek dari rumah terlebih dahulu, karena si perempuan ini pulang ke rumah. Nah, nanti kita cek rumahnya seperti apa. Kalau memang tidak ada, kita balik ke lokasi yang tadi siang, Mas Abdul. Oh, yang tadi tuh. Iya. Kita coba cari lagi di situ, mbok siapa tahu malam hari dia ada aktivitas, kita bisa papasan kan. Kita nggak tahu ya. Nah, intinya kita nggak nyerah teman-teman, karena step by stepnya harus urut ya. Yang pertama kita harus temukan dulu perempuannya, kita satukan di sini agar dia aman, dan kita pun kalau mau jalankan misi, cari solusi pun kita tenang gitu. Begitu ya teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, saya minta bantu doanya dari teman-teman semua, semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Sebelumnya untuk saat ini kita nggak bersama Mas Mahmud, karena Mas Mahmud ada acara malam hari ini. Kumpulan-kumpulan ini kan udah Agustus ya, banyak Betul, acara mungkin lomba atau acara resepsi dan sebagainya. Intinya beliau berhalangan hadir. Kita cari berdua terlebih dahulu. Siang sih kita sama Mas Mahmud, tapi malam ini kita akan berdua terlebih dahulu teman-teman. Dan untuk yang nanyain Mutiara ya, yang kemarin di live chat yang nanya-nanya apa namanya harga dan lain sebagainya, di 085 819 055 783. Stok terbatas, walaupun kemarin kita sempat ditawari ada yang warna coklat ya Mas Abdul, tapi itu belum ada, itu hanya baru omongan saja. Jadi gercepin saja sih sedulur, kataku ya, kalau yang berminat. Kalau yang nggak berminat, nggak suka perhiasan atau laki-laki maksa pakai mutiara ya jangan itu. Intinya yang tertarik saja lah buat aksesoris gitu, biar tambah cantik. Amin. Oke, kita mau siap-siap dulu. Saya mau ganti sepatu, mau isi juga apa namanya ranselnya, makanan, minuman, segala macam, yang terutama ya perantak ya untuk Ya, Bosgoro tercinta. Oke, kita let's go. Ayo. Itu apa ya? Kayaknya Mas. Mbak, Sebentar tembak. Mbak. Allah Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu tuh. Akbar.
Mana Mas? Mana Mas? Wah, kencang larinya. Kencang ya? Allah Akbar. Tembus hutan lagi nih ya. Lukanya ngeri banget Mas. Rotang li. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Nah ini bos. Oh apa sih ini? Ini bau babi ngepetnya kayaknya. Bisa didetek nggak kira-kira? Saya coba. Cari bos. Kesini nih. Sini. Ini sudah sangat terkatul. Kemungkinan dia bersembunyi di semak-semak. Dekat-dekat sini aja bos. Benar. Udah bos. Kita cari lagi bos. Tapi kalau saya rasa dia itu sebenarnya bukan lari cepat. Maksudnya bos. Kayak menghilang. Berpindah-pindah. Pindah-pindah. Zigzag gitu. Ngeceling kalau kamu bilang. Ngeceling. Ya. Saya kurang paham apakah dia memiliki ilmu itu atau barangkali ada makhluk lain yang memindah-mindahkannya. Bantuan makhluk lain itu benar. Aromanya sangat terasa di sini. Kau cari tempat yang sekiranya gundukan apa namanya? Gundukan tanah gitu, rumputan gitu. Barangkali dia ada di dalam rumputan itu. Kayak misalnya di sini atau yang bisa buat sembunyi gitu. Semak-semak itu benar. Saya curiga ada di sana tuh. Kamu dari sana, dari atas, saya dari bawah. Tenang ya bos, jangan terus ya. Siap. Apa di balik pohon bambu ini ya? Masuk dalam. Ada. Iya. Kayaknya. Kamu dari sana mas. Jangan suara. Astagfirullah. Aduh. Kelihatan belum? Pelan-pelan ya bos. Bukan. Apa aku bilang? Ini. Kunci. Petek. Mbak. Astagfirullah. Loh, kemana Mas Abdul? Lu nggak tahu. Aku kaget lur. Saya juga kaget Cil. Kirain dia belum seperti itu wujudnya. Udah kayak gitu bos. Kemana lagi nih bos? Tenang. Pokoknya masih terasa. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang seno. Ya. Udah dia yang. Nah itu di situ. Rokok kenyong, saya ambil sendiri lah ya. Ya, itu beda lagi rasanya loh yang. Beda. Saya campur sari bayar rasanya. Ya nggak apa-apa biar. Tapi langkah rekek ketonek. Aduh, tenang ada saya yang. Oh.
Kamu yang dikorek itu. Bukan. Medeni nemen. Jenyong kegugu ndeleng kok pada. Lah lancar. Lucu. Lucu gimana? Begini ya, saya itu ngeliatin kamu dari tadi. Saya mau, jangan seperti itu, mau dikira saya apa ngatur-ngatur ya Medeni teman. Tapi kalau sudah seperti ini caranya ya, Pak Seno ini harus turun tangan. Ini tumben ini malam banget ini. Nah, yang itu nah. Ada perlu tadi. Nah, begitu ya, begini. Saya kasih strategi, mau apa tidak ini kira-kira ya. Medeni teman Itu yang. kamu kalau cari seperti ini bakalan susah. Kenapa begitu? Kenapa tuh? Ya karena susah, ya. Susahnya kenapa? Gitu Pak. Pak Seno ya. Kenapa, Pak Seno? Susahnya karena di sini itu sudah menjadi kayak wilayah dia, wilayah yang diketahui dia, dikuasai lah. Kayak udah hafal. Hafal. Yang pertama itu. Dan yang kedua, sekitar mungkin ada 20 makhlukan yang bekerja sama untuk melindungi dia. Tapi pasti kalian tidak ngeh. Iya, karena dia juga bersembunyi. Jadi sekitar ada 20 makhluk yang dia itu menjaga makhluk itu tadi, babi ngepetnya. Itu dia dipindah-pindah gitu ya. Dipindah-pindahkan. Jadi misalnya hampir kena, cepet pindahin ke temennya gitu. Jadi ada sekitar 20 titik tempat dia berpindah. Benar. Ya mau bagaimana sekarang? Kalau misalnya kalian mau apa namanya ngudak kira-kira bisa apa tidak? Sedangkan kalian kan berdua ya. Ya bertiga ya. Yang keton-keton saja lah ya. Sial. Begitu. Terus solusinya bagaimana Pak Seno? Itu saya. Solusi dan strateginya gimana nih? Kalau saya bilang ya, mereka itu atau khususnya wanita itu pasti dalam tekanan ketakutan yang luar biasa. Ya, jangankan dikejar, dipapas saja, papasan itu dia pasti akan menghindar. Medeni nemen kan wujudnya seperti itu. Jadi agar dia tidak takut dengan kita perlu bawa saksi atau bukti. Lalu saksinya apa, Pak Seno? Kalian bawa saja laki-laki yang kemarin kamu temukan itu, yang wujudnya sudah seperti kepala babi, diajak ke sini. Ya. Kan sudah dipakein gelang kan? Aman, tidak akan diganggu. Yang ada, yang mengganggu bakal minggir. Yang penting gelangnya jangan sampai lepas saja. Nah, dia bawa saja ke sini, dia aman. Yuk, kalau ada apa-apa nanti saya yang urus lah sama laki-laki itu. Yang jelas tidak akan lepas. Ya, datangkan dia, biarkan dia sendiri yang ngomong ke wanita itu bahwa kalian itu orang baik begitu. Nah, terus apa ini sekarang yang saya lakukan? Balik. Cimot gawang enek. Tuntun baik orang bakal lungah. Tidak akan pergi dia. Tidak akan kabur. Sudah saya urus sedemikian rupa biar dia itu nurut sama kalian. Bawa saja ke sini. Biarkan dia berbicara langsung kepada perempuan itu. Tapi itu istrinya bukan? Udah pasti itu. Kemungkinan besar. Karena yang kita tahu yaitu informasi yang kita punya ya. Kemudian nanti kan pasti si perempuan ini bakalan dilindungi. Iya itu ya. Nah, gini, pokoknya bagaimana caranya dia juga dibentengi dengan mutiara yang saya berikan. Ini terserah. Seperti itu. Gelang ini juga tidak apa-apa. Kan udah ada 2 berarti kan, atau yang lain. Oh biar nggak dipindah-pindahin nantinya. Iya, biar tidak diikutin terus. Nah nanti biar kita urus sisanya. Paham sampai di sini? Yus balik ke kian. Ini nemen.
Kira geledak nang ngene bae jadi tutur jangan diambil. Iya, Bang. Kodeane aku, pekerjaan saya ini upahnya ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Cocok ke sini ya. Pokoknya bagaimana nanti kita tutupin karung gitu palanya. Gak usah lah bos, kasihan. Lagian dia juga nurutnya juga udah malam aman, gak ada yang lihat kayaknya bos. Iya, jam 2-an ya. Baiklah, kita pulang dulu. Paling nanti jangan gitu lah. Hmm. Jangan telanjang kayak gitu, kasihan. Bajuin gimana gak apa-apa bos? Ya, bagus malah itu. Kalau bisa yang ada tutup kepalanya. Dibuntel apa dikasih karung. Begitu. Ya, ayo kita pulang dulu. Berarti tidak ada penonton ini. Hah? Tidak ada penonton. Enggak, ini record bos. Tapi penonton nanti nonton kan? Penonton pasti nonton nanti. Koro ya. Ya, ya. Ingat-ingat koro. Terus kalau gorong apa? Ya koro ini ya ingat saya. Kayaknya dia udah merasakan itu sesuatu kali. Sini kamu. Allah Akbar. Tarik kacamata betul, tarik kacamata. Iya tenang. Aduh. Ini kita mau bawa kamu ke istri kamu, ya. Kita udah nemuin. Udah dekat loh. Sana nih. Iya, udah diingus kok. Cici banyak. Itu lo basah, tidurmu dulu basah. Harus mandi wajib ini mah. Ini perlu ditempeleng ini palanya kayaknya loh. Jangan bos. Sini lu. Bapak. Capek kita loh, ngurusin kamu loh, kamu yang nurut. Pelan-pelan. Kakinya dilihat itu. Ih. Nah. Ya tuh terus. Sini mat. Dikit lagi. Astagfirullahaladzim. Dah, diam duduk situ. Yang tunggu sini. Duduk. Nurut. Dah, tinggalin tuh. Hah? Tinggalin. Gimana nih? Udah lepas. Hidungmu udah basah. Ih. Ingus lagi. Kau pergi. Saya tidak mau urusin kamu lagi. Paham? Jongkok yang benar. Duduk. Sekarang saya tidak tahu di mana istrimu berada. Tapi terakhir kami lihat itu di sini. Kamu yang tahu tempat ini. Kau yang tahu seperti apa istrimu itu. Sekarang kau panggil dia datang kemari. Berikan istrimu penjelasan tentang kami ini tujuannya apa. Kalau kamu mau istrimu balik. Kalau tidak, yaudah ayo kita pulang. Panggil dengan bahasamu sebisamu. Harusnya kamu bisa. Ya kan, Dul? Oh ya benar. Panggil. Pasti bisa kamu. Mana muter-muter sih bos? Bingung kali. Kemarin dipentung itu jadi ya. Iya, tunggu. Astagfirullah, kayak gini ya kasihan ya. Panggil kamu tidak punya suara. Biar dia dengar. Kalau dia tidak merasakan keadaanmu ya paling tidak dengar suaramu. Panggil terus sampai dia datang. Saya merasakan ada yang datang di sebelah sana. Sana bos.
Coba saya, coba saya. Ini sana loh. Kayak di balik ini nih. Tumpukan ini. Iya, di balik tumpukan ini. Masih. Di ini ya, deketin ya. Oh, di zoom gitu. Iya, iya. Zoom mana, Bos? Sini, sekitar sini. Ih, Tuh, 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 tuh. Hah. Aduh, aduh. Di sini nih. Tuh kan, Bos. Tuh kan, Bos. Ini, Bos. Lihat, Bok, lihat. Lihat, Bos, lihat. Eh. Lihat sini. Sial. Beneran perempuan ini, Cil. Tapi dia kelihatannya masih sadar itu. udah lur, udah kayak gitu lur. Kantor. Oh, siap, Bos. Mau apain, Bos? Ya bawa dia kembali ke rumah. Ya, yuk, Bos. Dulu, ambil kayu, Bos. Dia betul. Bos, Babi ngepet ini loh. Bos, Bos. Anjing. Ih. Sabar ya, Bos. Tenang, dia udah nurut ini kok. Kamu tidak malu seperti itu, ha? No is no. Sini kau. Awas sini aja, Tun. Tuh istri kamu. Jelasin padanya, biar dia nurut pulang ikut kita. Jelaskan, cepat jelaskan. Lepas, Tun, lepasin aja, Tun. Apa sih, Mas? Hah? Tapi kok ya paham sih? Mau apa dia? Bosan sama hewan, tahu nggak? Anjing. Jelasin yang benar, jelasin yang benar. Sutri. Hei. Sutri. Kamu paham dia ngomong apa tidak?
Jelasin kalau kita tujuannya baik begitu. Sutri, hei, Sutri. Dia belum mau mendengarin kita. Wisnu, jelasin ke dia. Kita baik begitu yang jelas ya, biar dia nurut sama kita loh. Kok bisa bangkit ya bos? Ngapain bos? Hei, kamu paham dia ngomong? Bos ya jangan gitu ya, jangan kasar-kasar ya. Kayak dia tidak mudeng maksudnya, Cil. Sabar bos. Bos, kok yang tenang loh, bos. Nah, Wisnu. Kamu percuma ngomong, saya yang jelasin aja. Pakai bahasa tubuh nanti. Hadap sini, lihat saya. Kita bersahabat akan bawa kamu ke rumah biar aman. Aman. Paham? Paham? Kamu nurut. Semua yang ikuti kamu suruh pergi dulu. Tuh, yang di situ suruh pergi semua. Nah, suruh pergi. Paham sih bos. Terus kamu harus memakai sesuatu dari kami. Biar kamu aman. Mau? Ini aja bos. Biar kamu tidak diikuti. Paham? Kamu jangan cemburu. Tidak nyampe lagi. Udah bos. Wisnu. Mas Wisnu. Ayo kita pulang. Kandektur. Kau ikuti kami, ya. Kamu namanya Sutri kan? Dari tadi dipanggilin tidak mau jawab. Sini. Iya, itu suamimu, ikut, tenang saja. Kalau kita berhasil, sana digandeng saja, tidak apa-apa suamimu. Digandeng. Tol cari jalan yang kiranya tidak ada orang ya. Siap bos. Yuk, pelan-pelan nih turunan. Kalau kita perjalanan dulu. Saya off dulu, nanti kalau di rumah saya nyalain lagi. Baiklah teman-teman, untuk kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di tempat persinggahan untuk mengamankan mereka. Di perjalanan tidak ada halangan apapun teman-teman, dan tidak ada satupun mata yang melihat teman-teman. Jadi
tempat ini masih aman, masih privasi untuk menjaga keberadaan mereka. Ini yang laki-laki sudah ketemu, yang perempuan juga sudah dibawa ke sini dan nurut ya teman-teman. Jadi kita tinggal memikirkan bagaimana cara untuk mengembalikan dia ke wujud semula. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, di mana sudah sebaiknya kita menghindari ilmu-ilmu hitam dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk babi, aul, kecoa lah segala macam, pokoknya gak usah lah teman-teman, banyak-banyak saja ibadah, hindari sebisa mungkin yang namanya dosa teman-teman. Kalau sudah seperti ini, satu keluarga kena semua teman-teman. Bisa dilihat. Yang mungkin wajahnya cantik hanya karena dunia semata, kayak gini teman-teman. Kira-kira segimana bagusnya lah gitu lah. Ibaratnya dapat uang itu, uangnya itu masih kalah sama koruptor, masih banyak koruptor. Saya nggak mau membenarkan koruptor ya, tapi untuk menegaskan bahwa menjadi seperti ini itu tidak untung, intinya kayak gitu. Bukan saya lagi membela koruptor, mending jadi koruptor gitu, enggak teman-teman. Cuman kita ambil saja hikmahnya, seberapa sih untungnya sebenarnya jadi seperti ini. Banyak sekali resikonya, nggak sepadan lah sama resiko yang didapatkan. Begini ya, Mas, Mbak, jenengan di sini insya Allah aman, nggak akan saya datangkan orang-orang ke sini. Tempat ini rahasia, tentunya untuk menjaga keamanan jenengan. Yang terpenting saya minta nanti kalau Tuhan kasih kesembuhan, dia bertobat, hindari hal-hal seperti ini lagi atau semacamnya lah. Ya, nyesel nggak kira-kira? Nyesel? Mau balik lagi nggak ke wujud semula? Mau? Kalau kayak gini kan susah nanti. Mau bersosialisasi gimana gitu ya? Nanti ada hajatan, mau kondangan, bingung, dicariin, barangkali ada keperluan, akhirnya nggak bisa. Orang tua tahu? Tidak ada satupun yang tahu. Ya syukurlah kalau seperti itu. Mungkin tempatnya kurang bagus ya, saya mohon maaf. Cuman nggak mungkin juga saya bawa ke base camp, nggak mungkin juga saya bawa ke rumah teman-teman. Karena ini pilihannya Mas Mahfud yang menyiapkan tempat di sini, jadi saya ngikutin. Yang jelas aman gitulah teman-teman. Mungkin besok akan kita bersihkan menjadi lebih layak sambil mereka ini menunggu proses kita dalam mencari solusi gitu. Biar lebih layak huni saja lah. Sama makanan juga tenang saja, nanti kita kasih, nggak usah keluar-keluar. Walaupun jenengan bisa keluar nih, saya sarankan jangan keluar. Untuk ada yang lihat gitu ya. Silahkan istirahat terlebih dahulu, nanti tak cariin makanan. Tetap. Alhamdulillah sampai juga. Baiklah teman-teman, untuk misi penjemputannya sudah selesai, kita main sat-set, jadi mungkin video tidak panjang. Yang terpenting perempuannya sudah kita dapatkan, satu keluarga sudah aman, kita juga sudah bentengi dia dengan mutiaranya yang seno, yang insya Allah nantinya si makhluk-makhluk yang mendampingi itu tidak mendekat teman-teman. Kita tinggal menentukan bagaimana cara untuk membuat mereka kembali ke wujud semula. Paling di sini nanti kita akan rembukan dengan eyang-eyang yang lain
kita akan start dari mana. Ya kemungkinan besar sih kita akan cari di tempat pertama kali kita menemukan si yang laki-laki ini teman-teman. Kemungkinan ritualnya berawal dari situ, atau makhluk-makhluk sekitar situ yang tahu dia datang dari mana atau diikuti oleh makhluk yang asalnya dari mana gitulah. Nah pelan-pelan teman-teman, yang terpenting mereka berdua aman, biar kita misi pun leluasa ya, tidak kepikiran gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sedulur semua yang sudah menonton, dan saya informasikan untuk yang ingin memesan aksesoris dari Eyang Sononya teman-teman, itu di 085 819 055 783, karena kemarin banyak yang bingung di live chat, jadi saya sebutkan lagi di sini, atau nanti saya tulislah di pin di kolom komentar gitu. Paling kita itu dulu, Mas Abdul, istirahat dulu. Udah capek sedulur, ini udah jam 3-an, kita start malam. Jadi gini, kita tuh udah sampai di lokasi mau live streaming, ternyata di lokasi tadi itu nggak ada sinyal. Jadi ya mau gak mau kita harus record gitu, bolak-balik jadinya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.